Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 568. Kita sudah impas. Aku, bawahan tidak berani. Dini segera berkata, tapi tingkat kultivasi Rocky tidak bisa diduga, adikku pasti tidak bisa menghadapinya. Aku punya rencanaku sendiri. Charlie juga tahu, tapi dia telah menunggu sangat lama, juga tahu sedikit kemampuan Rocky saat ini dari Dini. Memanfaatkan tingkat kultivasi Rocky saat ini, menyuruh Disa mengendalikan ular piton, dia pasti bisa membunuh Rocky di Bukit Kemun. Dini merasa cemas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Charlie berteriak dengan tajam. Dan kamu, bahkan tidak bisa menangani Dewi, aku pikir kamu semakin tidak berguna sekarang. Dini tersedak dan segera menjelaskan, ada beberapa master yang melindungi Dewi, aku sulit untuk mendekatinya. Hehe, dengan tingkat kultivasimu, tidak mungkin tidak bisa menangani beberapa pengawal. Charlie mendengus dingin dan memperingatkan dengan serius, sebaiknya kamu jangan bermain trik, kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Sekarang aku sudah mengirim orang untuk menangani Dewi, kemudian mereka akan membawa Dewi keluar kota, kamu pergi menemui mereka. Dini tertegun, kemudian bertanya, Ketua Charlie, apakah kamu sudah mengirim orang ke sana? Untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi ke depannya, sebaiknya menyerang duluan. Charlie berteriak, jika kamu gagal lagi kali ini, kamu tahu apa konsekuensi untuk sampah yang tidak berguna. Setelah berbicara, Charlie menutup telepon. Dini berdiri di pinggir jalan dan raut wajahnya tidak dapat diprediksi. Di satu sisi, dia mengkhawatirkan Disa adiknya dan di sisi lain, dia tidak menyangka bahwa Charlie mengirim pembunuh, takutnya Dewi tidak menghindarinya kali ini. Tapi adiknya masih berada di bawah kendali Charlie. Dini ragu-ragu sejenak lalu bergegas keluar kota. Sebuah mobil hitam sedang melaju keluar dari kota Gopo. Di bagasi, Dewi meringkuk panik dengan tangan dan kaki yang diikat. Dia baru saja pergi ke kamar mandi dan beberapa pegawai yang berkepala botak menunggunya di luar. Tepat ketika dia akan keluar, dua wanita tinggi ramping yang memakai kacamata hitam masuk dan tiba-tiba menekan beberapa titik akupuntur di tubuhnya yang membuat Dewi tiba-tiba kehilangan mobilitasnya dan jatuh ke tanah dengan ketakutan. Kedua wanita itu memasukkannya ke dalam koper besar, menariknya keluar dari kamar mandi dengan santai, lalu ke tempat parkir bawah tanah dan memasukkannya ke dalam bagasi BMW. Dewi baru menyadari bahwa kedua wanita itu ternyata seorang pria yang menyamar sebagai wanita ketika mereka melepas wignya. Mata Dewi langsung suram dan hatinya sangat panik. Dia tidak tahu siapa penculik ini dan bahkan tidak tahu apa tujuan pihak lain itu. Mulutnya dilakban, dia sama sekali tidak bisa berteriak dan merasa sangat panik. Suamiku, cepat datang untuk menyelamatkanku. Pada saat ini, Dewi baru menyadari bahwa betapa amannya dia ketika Rocky berada di sampingnya sebelumnya. Dia mati-matian mencoba melepaskan ikatannya, tetapi tidak bisa melepaskannya. Tiba-tiba tubuh Dewi terhempas ke depan dan menabrak bagasi. BMW itu mengerem dengan tajam dan tiba-tiba berhenti. Dia tidak peduli dengan rasa sakit dan jantungnya berdebar kencang. Apa yang ingin dilakukan oleh pihak lain? Apakah akan mengeluarkannya? Brak.
Dewi mendengar suara menutup pintu mobil. Lalu ada beberapa teriakan. Kemudian hening. Klik. Tiba-tiba cahaya terang muncul di depan Dewi yang membuatnya menyipitkan matanya dan menyusut dengan gugup. Lapisan keringat dingin muncul di punggungnya dan bulu kuduknya berdiri. Pisau melintas di depannya dan segera menyerangnya. Dewi menutup matanya dengan ketakutan. Saat ini, dia mendengar suara menggoda dari seorang wanita. Direktur Dewi, apakah nyaman berbaring di bagasi? Apakah kamu masih ingin aku membantumu berdiri? Mendengar suara ini, Dewi tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kepalanya dengan curiga. Hanya melihat Dini berdiri di samping bagasi, dengan satu tangan terkepal dan memegang pisau di tangan lainnya sambil menatapnya dengan senyuman. Beberapa tetes darah memercik ke gaun berpayet emasnya dan ada bekas darah merah di wajahnya. Sekretaris Dini, kamu, Dewi menatapnya kosong dan kepalanya kosong. Iya. Dini menyipitkan matanya, menyeka bekas darah di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, keluarlah, aku telah menangani orang yang menculikmu. Jika kamu tidak pergi, aku tidak bisa melindungimu ketika penculik lain datang. Dewi tertegun sejenak, menundukkan kepalanya untuk melihat tali yang diikat padanya, telah dipotong oleh Dini dengan pisaunya. Dia segera melompat keluar dari bagasi. Dia diikat terlalu lama, pergelangan tangannya bahkan ada bekas darah, kulitnya terluka dan terasa nyeri. Saat dia terhuyung-huyung keluar dari bagasi, Dewi memiringkan kepalanya dan jiwanya hampir melayang karena ketakutan. Hanya melihat beberapa orang berbaju hitam tergeletak dengan genangan darah di samping BMW hitam. Mereka semua tampak mati karena pisau dan mereka penculik yang baru saja menculiknya. Kedua kaki Dewi lemas, dia bersandar pada mobil dan hampir tidak bisa berdiri stabil, berusaha bertanya dengan tenang, Sekretaris Dini, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut. Dini melemparkan pisaunya dan tersenyum santai, jika aku menginginkan nyawamu, apakah kamu masih bisa berdiri di sini? Sekretaris Dini, apa yang terjadi? Dewi sudah tenang. Dia sudah melihat kematian para penculik ini, semuanya dengan akurat menembus ke jantung dengan pisau, dibunuh dengan satu pukulan dan tiba-tiba mengerti bahwa Dini telah menyelamatkannya. Tapi Dewi sulit untuk mempercayainya. Dini yang biasanya terlihat seperti wanita yang menawan, ternyata sisi lainnya adalah pembunuh yang kejam. Dini mengangkat bahu, mengambil kembali pisau terbang dan berkata dengan datar, bukankah kamu sudah melihat semuanya? Mereka menculikmu dan aku membunuh mereka. Tapi, Dewi masih tidak bisa mempercayainya dan ada banyak keraguan di hatinya. Dini berkata, waktunya mepet, masih ada penculik lain yang dalam perjalanan. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, pengawalmu sudah mengejar ke sini dan akan segera menjemputmu. Dewi, aku menyelamatkanmu sekali, juga tidak memintamu untuk berterima kasih. Selama kamu merahasiakan apa yang baru saja aku lakukan, maka di antara kita termasuk sudah impas. Dewi sudah tenang dan sedikit mengernyit. Dini, apakah kamu mengenal para penculik ini? Kamu membunuh mereka, apakah kamu akan mendapatkan masalah? Dini menertawakan dirinya sendiri dan berkata, lagi pula kamu juga lumayan membenciku, untuk apa peduli denganku? Dewi, aku akan segera meninggalkan kota Gopo. Tolong sampaikan pengunduran diriku ketika Direktur Rocky kembali, sekalian memohon padanya, jika memungkinkan aku memintanya untuk mengobati adikku.
Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata Dewi merasa rumit, dia samar-samar merasa identitas Dini tidak sederhana. Dia tiba-tiba mendongak dan berteriak, "Tunggu. Kamu mau kemana? Bagaimana cara mencarimu ke depannya?" Dini berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu cari, aku juga tidak akan pernah kembali ke kota Gopo. Selain itu, aku ingin memberitahumu bahwa identitas suamimu Rocky, bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Liu. Katakan kepada orang tuamu, perlakukan Rocky dengan baik, kalau tidak Rocky bisa menghancurkan seluruh keluarga Liu dengan mudah. Aku bukan menantu sampah." Bab 569. Apakah bisa mempertimbangkan aku? Setelah itu, Dini segera pergi dan sosoknya perlahan-lahan hilang dalam kegelapan. Dia sebenarnya harus mendengarkan rekannya tapi dia malah mengkhianati Charlie dan menyelamatkan Dewi. Dini tidak tahu mengapa dirinya berbuat seperti itu. Tapi dia mengerti satu hal. Itu adalah kekuatan Rocky yang tidak mungkin bisa dibandingi oleh Charlie. Jika dia membawa Dewi pergi maka Rocky tidak akan percaya padanya lagi jika dia sudah pulang. Selain itu, Dini sendiri juga tidak jelas dia berbuat seperti itu karena berharap Rocky menyelamatkan adiknya atau karena dia tidak ingin Rocky kecewa dengan dirinya atau tidak ingin kesan terhadap dirinya jatuh ke jurang. Dini sekarang berencana untuk bersembunyi di sebuah tempat. Kultivasi diri adiknya di atas dirinya. Jika Charlie ingin menggunakan Disa maka dia tidak akan mencelakainya. Sosok Dini menghilang di kegelapan. Dewi memijit pelipis dan suasana hatinya sangat rumit. Ada setumpuk teka-teki yang tidak bisa dia dapatkan jawabannya. Dan Dini meninggalkan kata terakhir sebelum dia pergi. Apa artinya? Suaminya Rocky selain merupakan keluarga Zhao Lin yang ada di kota Wasa, dia juga ada hubungannya dengan kekuatan bawah tanah. Apakah suaminya masih menyembunyikan identitas lain darinya? Di belakang terdengar bunyi suara klakson mobil. Direktur Dewi. Wajah si botak terlihat panik sambil bergegas ke arahnya dengan sekelompok pengawal. Mobil masih belum berhenti total tapi dia sudah melompat turun dan berlutut di depan Dewi. Sewaktu dia melihat mayat yang ada di atas tanah, si botak ketakutan hampir pingsan. Dia tetap saja masih takut walaupun sudah memastikan jika Dewi baik-baik saja. "Direktur Dewi, aku yang terlalu ceroboh. Aku hampir saja membuat dirimu celaka." Si botak menamparkan dirinya sendiri dan berlutut di depan Dewi. Sebelum guru pergi, dia berpesan untuk menjaga istri guru dengan baik. Si botak sangat menyesal dan terus menunduk. Dia sudah memutuskan akan membayar dengan nyawanya jika terjadi sesuatu kepada Dewi ketika Rocky kembali nanti. Dewi terlihat lelah sambil berpaling dan melambaikan tangannya. "Bangunlah, aku baik-baik saja, kita pulang dulu." "Direktur Dewi, kamu naik ke mobil dulu." Si botak berkata dengan hati-hati lalu memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjaga Dewi dengan ketat. "Aku akan memeriksa sekeliling dulu untuk melihat dari mana datangnya orang-orang ini." Mereka bahkan begitu berani menyentuh istri Direktur Rocky, mereka benar-benar cari mati. Salah satu pengawal bertanya dengan kaget, "Direktur Dewi, apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana orang-orang ini bisa mati?" "Barusan." Dewi berhenti setelah mengingat kata-kata Dini maka dia lalu berkata lain, "Aku juga tidak tahu, ada orang yang membunuh beberapa penculik ini lalu menyelamatkanku dari mobil lalu pergi."
Si botak tidak mendapatkan apa-apa setelah dia memeriksa berapa penculik itu. Dia bertanya dengan kaget, "Direktur Dewi, kamu mengatakan jika ada orang yang menyelamatkanmu dan langsung pergi." "Benar." Dewi memutuskan untuk merahasiakannya lalu mengubah topiknya. "Mari kita cepat pulang, takutnya masih ada orang yang akan datang." "Baik." Si botak mengkhawatirkan keselamatan Dewi maka segera membawanya naik ke mobil dan segera pergi. Dewi memberikan perintah kepada si botak di dalam mobil. "Jangan ada yang menceritakan masalah yang barusan terjadi kepada suamiku." Dia bisa mengelabui si botak tapi dia takut tidak bisa menyembunyikannya dari Rocky sehingga dia takut tidak bisa membantu Dini merahasiakannya. Hari sudah gelap. Rocky turun dari gunung dan kembali ke Kabupaten Kayong. Di depan pintu hotel, Rico dan orang lainnya menunggu dengan tidak tenang dan baru bernapas lega setelah melihatnya. Beberapa ahli dari luar negeri terlihat kagum sewaktu melihat Rocky. Smith membawa sebuah buku untuk meminta tanda tangan Rocky. Rocky menceritakan sekilas masalah yang terjadi di atas gunung, lalu menyuruh semua orang pergi. Orang-orang sudah panik tadi dan bernapas lega setelah melihat Rocky maka satu persatu pulang istirahat ke hotel. Nina berada di belakang Rocky dan bertanya dengan kagum, "Rocky, kamu katakan sejujurnya kepadaku, apakah kamu seorang dewa? Apakah kamu pernah melihat dewa sepertiku, makan, tidur dan punya istri?" Rocky berkata tanpa daya, "Tadi kamu hebat sekali, sama seperti manusia super. Apakah kamu bisa mengajariku sedikit?" Rocky berpikir sejenak lalu dia berkata sambil tersenyum, "Bisa, aku akan memberimu beberapa pil dewa yang bisa memperbaiki tubuhmu sebelum memberikan beberapa latihan." "Guru, apakah aku sudah menjadi muridmu?" Mata biru Nina terlihat bersemangat sambil melihatnya dengan kagum. Rocky terdiam lalu dia menggelengkan kepalanya setelah itu, "Aku hanya mengajarimu sedikit tapi bukan mengangkatmu jadi murid. Beberapa pil ini bisa memperbaiki tubuhmu. Kamu bawa pulang untuk mengobati kanker lambung ibumu. Bukan sembarang orang bisa menjadi muridnya. Dia sekarang telah menjadi murid resmi perguruan Nine Grand maka harus lebih hati-hati dalam menerima murid." Terlihat kekecewaan di wajah Nina dan dia sangat ingin menjadi murid Rocky sekalian dia punya alasan untuk bisa mencarinya kapan saja. Sewaktu Rocky mau kembali ke kamar, terdengar suara senang Nina. "Rocky, aku melihat di sebuah buku kuno jika di negara Yuga boleh memiliki beberapa istri. Aku sangat kecewa karena tidak bisa menjadi muridmu tapi apakah kamu bisa mempertimbangkan jika kamu mau mencari istri muda kelak?" Bro, Rocky hampir muntah darah. Tidak tahu wanita barat berambut pirang dengan tubuh seksi ini melihat buku kuno mana sehingga mencuci otaknya dan ingin menjadi istri mudanya. Dia merasa canggung lalu dia memegang pundak Nina dengan serius. "Rocky, bisa tidak?" Nina terlihat bersemangat sambil menatapnya. Dia sekarang sudah menganggap Rocky seperti dewa dan dia sama sekali tidak perlu ragu untuk menikah dengan pria seperti ini. Rocky menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Nina, negara Yuga sama dengan negara lain yang hanya boleh punya satu suami atau istri. Yang kamu katakan banyak istri itu adalah masalah beberapa ratus tahun yang lalu tapi sekarang sudah tidak diizinkan lagi." "Hah, jika begitu aku tidak punya kesempatan lagi." Nina segera terlihat kecewa sambil menatapnya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa menjadi pacarmu, aku tidak perlu status." Badan Rocky membeku dan tidak bisa bicara lagi.
Dia sudah sering mendengar jika pikiran wanita barat sangat terbuka dan dia melihatnya sekarang. Dia kembali sadar setelah waktu yang lama dan berkata dengan canggung, "Maaf, aku sangat setia kepada istriku dan tidak akan mengkhianatinya." Nina terlihat kecewa dan berkata dengan kagum, "Istrimu beruntung sekali karena bisa menemukan suami seperti dirimu. Sepertinya kita hanya bisa menjadi teman biasa saja." Rocky berkata sambil tersenyum, "Bagus juga jika bisa menjadi teman biasa. Jika kamu menemukan kesulitan belajar ketika pulang ke negaramu nanti maka kamu bisa menghubungiku kapan saja." "Rocky, kamu baik sekali." Nina merasa tersentuh lalu memeluk lehernya dan mencium pipinya. Rocky segera mendorong Nina, dia kembali ke kamarnya dengan bekas lipstik merah di pipinya. Dia baru tidur bersama istrinya dan datang ke Bukit Kemun dan apinya masih membara. Dia tidak sanggup menahan antusias wanita barat ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.